أرادوا بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kalian, mari sama-sama di dalam hidup kita sekali di dunia ini terus menerus mengingat dan juga tidak melalaikan tujuan utama kita, itu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jemaah sekalian, modal terbaik kita menghadap Allah adalah takwa, dan ketakwaan merupakan modal kita yang terbaik untuk masuk surga, selamat dari neraka. Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu akan kami berikan kepada hambaku yang bertakwa, yang berarti hamba yang berlumuran maksiat, na'udzubillah minal ma'asi, hamba yang berlumuran maksiat, yang banyak dosa namun tidak bertobat darinya. Jamaah sekalian, ini adalah hamba yang tidak bisa mendapatkan surga jamaah sekalian di akhirat kelak, na'udzubillah. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga benar-benar banyak memperingatkan kita agar kita terus berbekal dengan ketakwaan jamaah sekalian. Makanya beliau berdoa jemaah sekalian, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi ketakwaan ini perlu diusahakan dan juga kita mohon pada Allah agar ketakwaan ini diberikan oleh Allah, ditambah dan juga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika itu jemaah sekalian, di saat kita sudah wafat, maka semua yang kita miliki apapun itu tidak akan bermanfaat bagi kita semua, melainkan apabila semua itu kita gunakan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, dengan cara melaksanakan semua perintah agama dan juga menjauhi segala larangan agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita wafat jamaah sekalian, kita akan mengalami suatu alam yang sangat mengerikan ya, dan ini akan dialami oleh semua orang. Alam tersebut adalah disebut alamul barzakh, yaitu alam barzakh, atau dalam katanya adalah alam kubur jamaah sekalian. Setiap orang meninggal dalam keadaan apapun, dikubur atau tidak, semuanya akan mengalami alam kubur atau alam barzakh. Jadi semua orang akan mengalami alam kubur walaupun tidak harus dia dikubur jamaah sekalian. Karena walaupun dia matinya di manapun, seperti di laut misalnya, dia tetap akan mengalami barzakh jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini juga harus kita persiapkan kedatangan jamaah sekalian. Sebab di alam barzakh itu kalau tidak naimul qabri, yaitu ada juga azabul qabr. Seseorang nanti akan, ya, atau umat manusia akan mengalami dua alam tersebut, dua kondisi, yaitu di mana dia bisa mengalami nikmat atau siksa kubur jamaah sekalian. Kalau kita mendapatkan nikmat tentu juga harus dipersiapkan ya untuk bisa mendapatkannya. Dan karena di sana juga ada siksaan jamaah sekalian, inilah yang kita khawatirkan dan kita harus mengetahui sebab-sebabnya sehingga kita bisa bisa menjauhinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita sudah banyak diperingatkan tentang hal-hal yang membuat kita masuk ke dalam siksa kubur jamaah sekalian. Dan siksa kubur jamaah sekalian, walaupun ini tidak kekal sampai hari kiamat saja, namun ini adalah sesuatu yang mengerikan. Karena potensi seseorang mendapatkan siksa kubur, khawatirnya kalau dosanya masih ada dan harus disiksa di alam berikutnya, yaitu di hari kiamat, maka alam berikutnya nanti akan lebih keras dan lebih berat jemaah sekalian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di alam kubur saja tidak selamat, yang berarti menunjukkan yang berikutnya harus disiksa juga, karena memang dosanya menurut Allah masih ada. Maka alam setelah alam kubur nanti akan lebih keras dan lebih berat dibandingkan alam kubur. Na'udzubillahi min adzabil qabr. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah penyebab datangnya siksa kubur, Al-Imam Ibnul Qayyim jamaah sekalian telah menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebabnya secara global dan terperinci jamaah sekalian. Di antara penyebab siksa kubur yang global jamaah sekalian dijelaskan oleh beliau bahwasanya sebab yang global adalah orang akan disiksa di alam kubur dikarenakan mereka tidak mengerti, tidak mengetahui dan bodoh ya terhadap Allah, tidak mengenali Allah jamaah sekalian, kemudian menyanyiakan perintah Allah, mengerjakan kemaksiatan padanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa ruh yang mengenali Allah, mencintainya,
melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya, dan juga Allah tidak akan menyiksa fisik dan juga badan yang semuanya itu berada di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah sekalian, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, siksa kubur itu adalah pengaruh dan juga dampak dari murka dan juga marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Siapa saja yang di dunia dahulu pernah membuat murka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbuat maksiat dan meninggalkan perintah agama, maka jamaah sekalian, dia nanti akan dimurkai pula oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia belum tobat kepadanya, dan dia akan mendapatkan bagian dari siksa kubur tersebut, baik sedikit maupun banyak, baik dia akan mengalaminya sampai hari kiamat atau sementara saja. Jamaah sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penyebab secara global siksa kubur, jamaah sekalian. Kemudian penyebab secara terperinci juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam suatu hadis bahwasanya beliau pernah melewati dua kuburan yang baru dimasuki penghuninya, dan Nabi mengatakan bahwasanya innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah, dan keduanya disiksa tidaklah karena permasalahan yang banyak dihindari oleh orang, tetapi keduanya disiksa karena permasalahan yang banyak diremehkan oleh orang, yang salah satunya adalah keduanya, atau salah satu dari keduanya, dulu di dunia dia tidak bersuci dari kencingnya. Ketika dia kencing, dia tidak bersuci, ya mas kalian, kemudian dia sholat, ya mas kalian, berarti menunjukkan bahwasannya dia sholat dalam keadaan najis. Orang yang sholat dalam keadaan najis, tidak menjaga najisnya kencing, tentu saja najis yang lain ini akan menjadi salah satu sebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Makanya dalam hadis lain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru azabil qabri minal baul. Jadi penyebab siksa kubur yang paling banyak adalah tidak bisa menjaga najisnya kencing, ya mas sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak bisa menjaga najisnya kencing, yang mana terhindar dari najis adalah salah satu syarat dari sahnya salat, ya mas sekalian. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat sama sekali, ya mas kalian? Nah, tentu saja siksa kuburnya jauh lebih keras, lebih berat dibandingkan orang yang hanya mengerjakan, hanya meninggalkan bersuci, ya mas kalian. Dia orang yang tidak bersuci bukan berarti dia tidak sholat, ya mas. Dia sholat, dia tidak bersuci dan najis, namun dia sholat, itu saja disiksa. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Na'udzubillah. Kemudian, ya mas kalian, Nabi juga menjelaskan di antara penyebab kubur adalah seseorang berjalan di antara pihak satu dan pihak yang lain, di antara manusia, adalah dengan membawa ucapan adu domba, jamaah sekalian. Walaupun ucapan tersebut adalah ucapan yang jujur, berkata kepada A bahwasannya B berkata begini, kemudian berkata kepada B bahwasannya A berkata begini, akhirnya antara A dan B asalnya rukun, tidak ada penyebab apa-apa, tidak ada unek-unek buruk apa-apa, namun ternyata setelah itu malah saling bermusuhan. Inilah yang akan menyebabkan, jamaah sekalian, orang yang mengadu domba ini akan mendapatkan siksa kubur. Lalu bagaimana dengan orang yang mengadu domba di antara dua orang, antara suami dan istri, antara dua kelompok, antara sesama umat Islam dengan ucapan yang dusta, ucapan yang hoax, jamaah sekalian? Tentu saja azabnya lebih keras dan lebih berat, jamaah sekalian. Kemudian, jamaah sekalian, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam juga memberitahu kepada kita, jamaah sekalian, bahwasannya di antara penyebab dari azab kubur, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ada orang yang disiksa dengan cambuk, jamaah sekalian. Ada orang yang disiksa dengan cambuk yang memenuhi kuburannya. Jadi setelah dicambuk, maka saat itu kuburannya dipenuhi dengan api. Nabi menjelaskan bahwasannya itu adalah orang yang pernah melakukan satu kali salat tanpa bersuci. Dia tahu, ya mas kalian, bukan berarti dia tidak tahu, dia salat tanpa bersuci, dia tidak berwudu misalnya, atau dia dalam keadaan menanggung junub, dia tidak melakukan mandi janabat, ya mas kalian. Kemudian ada lagi, dia dikarenakan dia telah melewati orang yang dizalimi, namun dia tidak mau menolong dan membantunya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi orang yang disiksa di dalam kubur dikarenakan dia dahulu di dunia pernah mengucapkan kata-kata dusta, kemudian ucapan dusta tersebut dibawa sampai ke pelosok, jemaah sekalian. Makanya hati-hati, jemaah sekalian, di dalam masalah menukil, dan juga copy paste tentang kabar dusta yang ada di sosial media, jamaah sekalian, karena khawatirnya adalah kabar yang tidak benar. Kemudian kalau kita hanya sekedar tertarik dengan isinya tanpa cross check kebenaran dari isinya, maka kita khawatir bisa mendapatkan siksa kubur, jamaah sekalian.
Sebab ketika kita men-share satu jamaah sekalian, itu bisa dibaca sampai ke pelosok negeri bahkan dunia jamaah sekalian. Makanya berhati-hati di dalam menyebar kedustaan, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama, hadis palsu, kemudian hukum yang palsu, naudzubillah. Kemudian jamaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat, juga menjelaskan juga jamaah sekalian, di antara siksa kubur adalah orang yang pernah dulu di dunia hafal Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran, namun di malam hari dia tidur dari Al-Quran, tidak membacanya, kemudian dari siang hari tidak mengamalkannya jamaah sekalian. Jadi Quran hanya bisa dibaca dan dihafalkan saja, namun tidak diamalkan di siang hari dan juga di malam hari. Kemudian ada lagi azab kubur, yaitu azab kubur berupa orang-orang yang dikumpulkan dalam satu tungku yang berisi api jamaah sekalian. Atasnya tungku itu sempit, yang bawahnya itu lebar. Ya, di situ ada laki-laki dan perempuan yang telanjang jamaah sekalian. Kemudian Nabi diberitahu bahwasannya itu semua adalah laki-laki dan perempuan yang pernah berzina saat di dunia. Kemudian jamaah sekalian, Nabi juga yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, di antara penyebab siksa kubur adalah aklur riba, yaitu memakan riba jamaah sekalian. Karena siksaan orang yang memakan riba jamaah sekalian di alam kubur adalah dia akan berenang-renang di sungai darah. Kemudian ketika dia ingin menepi jamaah sekalian, karena tidak mau berenang dengan sungai darah, maka dia akan dilempar dengan batu oleh laki-laki yang berada di pinggir, kemudian mengenai mulutnya jamaah sekalian. Kemudian akhirnya dia kembali lagi ke tengah. Ketika dia menepi, dilempar lagi dengan batu, batunya pas ke tengah mulutnya, hancur mulutnya, menengah lagi. Jadi dia tidak bisa keluar dari sungai darah, naudzubillah min azabillah. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ini adalah siksa dari orang yang memakan riba jamaah sekalian. Seperti itulah orang-orang yang pernah berbuat dosa lewat lisannya, ya, dengan dia memakan uang haram, kemudian dengan adanya dia mengucapkan kata-kata yang tidak benar, itu akan disiksa mulutnya jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ada lagi siksaan bagi orang yang malas sholat jamaah sekalian, yaitu kepalanya nanti akan dihancurkan jamaah sekalian. Jadi kepalanya ada kepala orang-orang yang akan dihancurkan oleh malaikat di alam kubur jamaah sekalian, dikarenakan kepala mereka sangat berat untuk melaksanakan sholat. Jadi orang yang pernah menikmati kehidupan dunia dengan kepalanya lebih mengutamakan tidur, dia nanti kepalanya akan dihancurkan karena meninggalkan sholat jamaah sekalian. Ada lagi orang yang diberi makan dengan dhari', ya, ada juga zakum, ya. Dhari' itu adalah duri jamaah sekalian, dan juga makanan ahli neraka, naudzubillah, gitu ya. Makanan ahli neraka, dikarenakan dulu di dunia tidak mau melaksanakan zakat dari harta mereka. Ada lagi orang yang disiksa kubur karena di dunia pernah berzina, yaitu dia disiksa jamaah sekalian dengan disuruh makan daging yang sangat busuk dan sangat tidak mengenakan. Kemudian ada lagi orang yang digunting, ya, mulut mereka dengan gunting-gunting dari besi, dikarenakan dulu di dunia mereka pernah menebar fitnah, kemudian menebar ucapan-ucapan yang dusta yang menyebabkan antara orang yang satu dengan yang lain, kemudian golongan yang satu dengan yang lain itu saling bertengkar. Itu adalah orang yang pernah menebar fitnah lewat lisannya, lewat ceramahnya dan juga khutbahnya jamaah sekalian. Ada lagi jamaah sekalian di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan begitu banyak. Seperti ada orang yang pernah memakan riba, itu nanti perutnya akan dibesarkan seperti rumah jamaah sekalian, dikarenakan mereka pernah memakan riba, memakan hak orang lain. Ada lagi perempuan-perempuan yang digantung, ya, masa ditarik itu payudaranya, ya, kemudian digantung, itu adalah perempuan yang pernah berzina, naudzubillah. Kemudian ada lagi orang yang dihancurkan jamaah sekalian, ya, perut mereka, dan mereka nanti akan diberi makan dengan daging mereka sendiri jamaah sekalian, makan daging mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah menggibah orang lain, menggibah sesama umat Islam jamaah sekalian. Kemudian ada lagi nanti siksaan berupa orang-orang nanti diberi kuku dari tembaga jamaah sekalian, dan mereka saat itu akan mencakar-cakar wajah dan juga mencakar-cakar wajah dan juga dada mereka sendiri, dikarenakan mereka telah memakan daging bangkai saudaranya. Maksudnya adalah mereka mencerca dan juga merusak kehormatan saudaranya di hadapan umum dan juga menggibah mereka. Kemudian ada lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita, di antara siksa kubur itu adalah siksa orang yang dibakar di dalam alam barzakh, dikarenakan di dunia jamaah sekalian dia pernah mengambil selimut dari jarahan perang yang belum dibagi, ya, akhirnya dia dibakar di dalam neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat
orang yang mengambil jarahan perang yang padahal sebenarnya di dalam jarahan perang itu ada hak dia, cuman karena belum dibagi saja akhirnya dia disiksa kubur. Lalu bagaimana dengan orang yang memakan, mengambil dan menikmati harta yang sama sekali tidak ada hak bagi dia, ya mas kalian, seperti para koruptor, kemudian orang-orang yang mengambil bagian dari rakyat yang sama sekali sebenarnya dia tidak ada jatah, ya, tidak ada bagian sama sekali di situ. Maka tentu saja itu akan lebih besar, lebih keras, dan juga lebih sangat berat siksaannya di alam kubur, jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, maka setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh anak Adam, baik kecil maupun besar, baik yang samar maupun terang-terangan, jamaah sekalian, itu semua bisa mendapatkan potensi siksa kubur. Kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sebab-sebab siksa kubur, dan sebenarnya banyak sekali kemaksiatan yang kita tidak sebutkan jamaah sekalian di dalam khutbah yang singkat ini, maka kita harus tahu sekali lagi bahwasannya setiap dosa dan kemaksiatan semua bisa menghantarkan pelakunya pada siksa kubur, ya mas sekalian. Namun yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur bahkan siksa akhirat adalah tentu saja kita memperbanyak istighfar dan tobat. Kita pelajari, ya, dan juga kita hindari semua, ya, yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur tersebut, jamaah sekalian. Kemudian mari sama-sama kita rutin dan juga giat untuk mengaji, jamaah sekalian, untuk thalabul ilmi, karena itu adalah cara terbesar agar terhindar dari siksa kubur. Karena bagaimana seseorang bisa mengenali Allah, bisa mengenali perintah, bisa mengenali larangan sehingga bisa mentaatinya, jamaah sekalian, tanpa thalabul ilmi? Tentu saja tidak bisa. Maka orang yang hanya sibuk dengan dunia, tidak mau menyempatkan waktunya untuk belajar agama, maka dikhawatirkan, jamaah sekalian, ya, kita khawatir diri kita nanti akan terkena siksa neraka jahanam dan juga sebelumnya siksa kubur, jamaah sekalian. Dan tentu saja Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk banyak memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, ya mas sekalian, karena kita adalah hamba dan juga makhluk yang tidak ada jaminan untuk selamat dari siksa kubur dan neraka. Maka perlunya kita banyak berlindung, ya, dari siksa kubur, jamaah sekalian, seperti setelah tasyahud sebelum salam, ketika di waktu pagi dan petang, dan juga dalam kondisi apapun kita bisa bebas, ya mas sekalian, karena meminta perlindungan dari siksa kubur adalah doa yang mutlak yang bisa kita baca kapanpun, jamaah sekalian. Walaupun Nabi juga pernah mengajarkan kita pada waktu-waktu tertentu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghindarkan kita semua dan umat Islam dari siksa kubur dan memberikan kita rezeki berupa nikmat kubur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdhil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wa ansuril mu'minin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Filastin wa Ghazzah. Allahumma ansurhum fil Yaman. Allahumma ansurhum fis Syam. Allahumma ansurhum fi Rohingya. Allahumma ansurhum fis Sin. Allahumma ansurhum fil Hind. Allahumma ansurhum fi kulli makanin min ardika ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an daiman wa saira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wa waffiq a'immatana wa wulata umurina wa ayyidhum bil haqqi wa khudh binawasihim lal khairi ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa' warfa' 'anna al-ghala' wal waba'
wal waba wal bala'a wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sairi biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.